Hai good people, selamat datang di Grind Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan juga tetap semangat. Saham adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang yang sangat populer saat ini. Bahkan, sejak pandemi dimulai, hal menarik yang terjadi adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang sangat signifikan. Karena itu, semakin banyak orang yang penasaran bagaimana cara membeli saham yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh pemula. Sekilas tentang saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jika kita membeli saham sebuah perusahaan, maka itu artinya kita sedang menyertakan modal agar bisnis perusahaan tersebut bisa lancar dijalankan. Keuntungan saham didapatkan dari dividen dan capital gain, yaitu selisih yang didapatkan jika kita menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Nggak hanya berupa uang semata, dengan berinvestasi saham, kita juga punya hak suara terhadap keputusan-keputusan bisnis dalam perusahaan yang sahamnya kita miliki dan berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain itu, kita juga andil dalam roda perekonomian secara makro loh. Namun, sebagai investor pemula, kamu pun harus juga sadar dan paham akan resiko saham yang relatif lebih tinggi. Salah satu resiko terbesar yang harus siap kamu hadapi adalah capital loss yang bisa terjadi ketika kamu harus menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Ada juga beberapa resiko lain seperti resiko delisting emiten dari bursa. Meski demikian, dengan mitigasi yang tepat, sebenarnya segala resiko ini bisa diminimalisir. Karena itu, penting untukmu belajar investasi terlebih dahulu sebelum tahu cara membeli saham. Selanjutnya, bagaimana cara membeli saham? Kalau dulu cara membeli saham cukup rumit, kamu harus datang sendiri ke kantor sekuritas dan kemudian memproses pembelian saham di sana. Banyak paperworknya dan tentu saja memakan waktu. Sekarang, cara beli saham sangat mudah. Setiap orang pasti bisa melakukannya karena bisa dilakukan asal kamu punya kuota internet dan juga smartphone. Perusahaan sekuritas sendiri merupakan perantara transaksi jual beli saham Bursa Efek Indonesia dengan beberapa aktivitas pasar modal lainnya yang telah mendapat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekarang hampir setiap perusahaan sekuritas sudah menyediakan platform dalam bentuk aplikasi mobile untuk membeli saham. Kayaknya sih kalau belum punya bakalan ketinggalan banget ya. Ini semacam kewajiban sekarang kalau mau dilirik untuk dipakai jasanya oleh para investor di zaman now ini. Dengan begini, cara beli saham menjadi sangat praktis. Kamu tinggal membuka rekening dengan mempersiapkan syarat-syarat dokumen yang biasanya juga tidak terlalu banyak, serta menyediakan dana investasi yang akan disertakan dalam pemodalan. Berikut ini step by step cara membeli saham bagi pemula. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, tentukan sekuritas yang akan digunakan. Bagi kamu yang belum tahu apa itu sekuritas, kamu bisa cek video sebelumnya. Link ada di deskripsi video ini. Pastikan bahwa kamu menggunakan jasa perusahaan sekuritas yang telah terdaftar dan berizin OJK ya. Kudu waspada, karena sekarang ini banyak sekali penipuan berkedok investasi, apalagi yang bermodus titip dana modal untuk diinvestasikan. Tidak begitu cara beli saham yang benar. Untuk bisa memiliki saham, kamulah yang harus membelinya sendiri dengan perantara perusahaan sekuritas. Kamu bisa mengecek legalitas perusahaan sekuritas melalui website OJK yang bisa kamu kunjungi di aplikasi Google. Yang kedua, buka rekening dana nasabah atau RDN. Setelah memilih perusahaan sekuritas yang ingin dipertimbangkan dapat melayani kebutuhan kamu, cara beli saham berikutnya adalah membuka rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Perusahaan sekuritas akan menentukan bank kustodian mana yang akan membuat rekening dana nasabah kamu ini. Rekening dana nasabah adalah rekening yang akan dipakai untuk menampung dana investasi sebelum kamu membeli saham ataupun sesudah menjual saham. Untuk membuka rekening dana nasabah, seperti biasa, kamu akan diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan seperti kartu identitas KTP, SIM, atau paspor. Kemudian, ada perusahaan sekuritas yang juga mensyaratkan selfie beserta KTP, foto buku tabungan, NPWP jika ada, dan syarat lainnya. Silakan dicek masing-masing perusahaan sekuritas ya. Pilihlah yang syaratnya tidak menyulitkan Anda. Yang ketiga, store dana investasi.
Cara beli saham berikutnya adalah menyetor dana investasi ke rekening dana nasabah untuk menjadi modal membeli saham. Ada perusahaan sekuritas yang menentukan jumlah minimal deposit ini, tetapi ada juga yang tidak. Kamu bisa menyetor dana sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pos investasi yang sudah kamu tentukan dalam rencana keuanganmu. Nantinya, kalau kamu mampu menjual saham, maka dananya juga akan masuk ke rekening dana nasabah ini setelah dipotong pajak sesuai ketentuan. Baru dari RDN ini, kamu bisa mentransferkannya ke rekening pribadi kamu. Yang keempat, pilih saham. Nah, ini mungkin adalah bagian dari cara beli saham yang relatif paling rumit bagi investor pemula, yakni memilih saham yang hendak dibeli. Satu hal yang pasti dan tidak boleh di-skip untuk dilakukan dalam cara beli saham ini adalah melakukan analisis terhadap emiten yang sahamnya kamu incar. Ada beberapa cara analisis yang bisa dilakukan, yaitu melalui analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Secara singkat, inilah beberapa tips memilih saham yang bisa dilakukan oleh investor pemula. Cek laporan keuangan perusahaan terkait. Lihat apakah labanya rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Lihat juga apakah harga sahamnya cenderung stabil, terutama di masa-masa krisis. Meskipun anjlok, tetapi tetap menjadi yang terbaik di indeks harga saham. Pilih saham dari perusahaan yang kamu kenal betul, seperti produknya, jajaran manajemennya, dan sebagainya. Ketiga hal di atas sudah bisa menjadi panduan awal sebelum kamu mempelajari lebih dalam seiring waktu. Jangan membeli saham yang kamu tidak paham betul perusahaan dan bisnisnya, apalagi hanya berbekal tren atau direkomendasikan oleh influencer. Bukan begitu cara beli saham yang benar. Yang kelima, beli saham. Setelah memilih, berikutnya adalah membeli sahamnya. Umumnya di aplikasi sekuritas akan ada daftar emiten yang sahamnya bisa dibeli. Kamu tinggal mencari saja saham emiten yang kamu incar melalui fitur pencarian. Tuliskan kode tikernya. Kalau belum hafal kodenya, kamu bisa juga kok ketikkan nama perusahaannya. Setelah informasi emiten muncul, biasanya akan ada tombol untuk jual beli saham. Kamu bisa mengklik tombol beli, masukkan jumlah lot yang ingin kamu beli. Satu lot sama dengan 100 lembar saham, dan kemudian klik submit. Aplikasi selanjutnya akan memproses pembelian sahammu. Kamu tinggal menunggu notifikasi apakah berhasil dilakukan atau tidak. Jika tidak berhasil dilakukan, maka dana akan tetap aman dalam RDN kamu atau dikembalikan ke dalam rekening dana nasabah kamu. Yang keenam, pantau pergerakan pasar. Cara beli saham ini tidak hanya sampai di sini saja. Setelah kamu memilih saham yang kamu inginkan, bukan berarti PR sudah selesai. Kamu juga wajib memantau pergerakan pasar dan melakukan review secara berkala. Apakah investasi saham kamu sesuai dengan rencana keuangan atau perlu penyesuaian lagi? Perlu kamu ingat bahwa saham bergerak sangat fluktuatif. Karena itu, perlu untuk dicek secara berkala. Dan ingat lagi, untuk mengelola emosi dengan baik, selalu berpegang pada tujuan keuangan. Jangan sekedar FOMO saja. Nah, itulah 6 langkah sederhana membeli saham untuk investor pemula. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.